Mari kita mulai. Oke. Brother Sister semuanya, terima kasih atas kehadirannya di sesi Financial One-on-One. Kali ini adalah question and answer. Jadi kita ini mungkin adalah sesi terakhir untuk Financial One-on-One tahun ini. Dan sesi ini kita unik. Kenapa? Karena saya nggak banyak bicara. Saya ditemani dua para ahli keuangan kita juga yang agak jarang tampil selama tahun ini, yaitu Bro Erwin dan Sis Lena. Mereka juga ahli keuangan sebenarnya di jemaat. Tapi terima kasih, thank you Bro Erwin, thank you Sis Lena sudah hadir. Dan kali ini sedikit berbeda karena formatnya ini question and answer. Jadi sebelum saya ini nggak banyak teori, jadi kita dapat banyak pertanyaan, lebih dari 80 pertanyaan sebenarnya. Dari semua peserta, apa yang mereka ingin tanyakan tentang berbagai macam topik, ntar kita akan share. Karena ada beberapa pertanyaan final question yang baru hadir. Tapi intinya kita akan coba menjawab sebanyak mungkin, tapi kita melalui kategorisasi. Nah, sebelum kita mulai lebih dalam, yuk Brothers Sisters, mari kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa bersama untuk memulai sesi ini. Tuhan Bapa kami yang bertahta di surga, terima kasih atas kesempatan kami bisa mengadakan kelas ini sekali lagi. Terima kasih atas semua brothers dan sisters yang sudah hadir dengan penuh pertanyaan dan mau mendengar. Terima kasih atas kehadiran mereka. Kami mohon Tuhan untuk waktu ini berikanlah hikmat kebijaksanaan supaya apapun yang disampaikan, apapun yang kami dengar bisa kami terima. Dan juga bisa bukan hanya menjadi pelajaran, tapi juga bisa kami bawa ke dalam kehidupan, dan supaya kami menjadi lebih bijak lagi dalam keuangan, supaya kami makin fokus untuk mendedikasikan hidup kami kepada diri-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini, sesi ini ke dalam tangan-Mu, terpujilah nama-Mu. Amin. Oke, so brothers sisters, saya hari ini seperti saya katakan, hari ini saya ditemani oleh Bro Erwin, kami dan Sis Lena. Kami bertiga yang akan menjadi fasilitator dalam menjawab semua pertanyaan yang ada. Nah, kami ini mendapatkan banyak pertanyaan, jadi mohon maaf kalau kita ini nggak ada hu-ha-ha di depan ya, nggak rame di depan. Biasa kita ada rame-rame dulu dikit, karena kami langsung fokus aja langsung ke esensi dari sesi, menjawab pertanyaan. Dan banyak pertanyaan yang kami terima. Tadi saya bilang lebih dari 80, tapi ketika slide ini dibuat ada 78 pertanyaan dan banyak bertanya tentang 8 tentang asuransi, ada 16 tentang budgeting, 37 pertanyaan, lebih dari setengah ini bertanya tentang investasi umum as expected. Ada bertanya tentang hutang dan ada 3 pertanyaan tentang hal-hal lain, ada bagian dari hukum dan seterusnya. Kita nggak bisa jawab semuanya. Tapi yang apa kita lakukan, kita coba melihat banyak pertanyaan yang mirip-mirip, kita kategorisasikan, dan semoga kami bertiga bisa menjawab dengan sebaik mungkin. Kami jawab juga dengan sebijak mungkin juga. Jadi kalau masih ada yang kurang-kurang, mohon maaf dulu di depan, disclaimer. Sisanya kita lanjutkan dengan spend time. Yuk, mari kita mulai. Kita langsung. Kalau masih ada pertanyaan atau apa, silakan tulis di kolom chat, ya, brothers sisters. Kami akan coba tetap coba jawab, tapi mengingat waktu yang terbatas dengan pertanyaan sedemikian banyak, mohon maaf dulu kalau masih ada pertanyaan belum terjawab. Mari kita langsung mulai dengan topik pertama. Topik pertama adalah tentang budgeting. Banyak yang bertanya tentang kurang lebih pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara mengatur pendapatan dan pengeluaran dengan sehat, bahkan dalam keadaan pandemi? Kurang lebih kalau kita rephrase ya, pertanyaannya seperti itu. Nah, kali ini saya yang jawab. Pendapatan itu kami percayakan itu dari Tuhan. Kami percaya itu pendapatan yang berikan Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik, yang sesuai dengan kemampuan, yang sesuai dengan ilmu masing-masing. Nah, kalau saya mengerti sekali pada saat pandemi ini banyak yang mengalami kesusahan. Saya tahu banyak teman-teman, banyak proses yang kok nggak gaji dipotong, bahkan dilepaskan dari pekerjaan.
dan atau bisnis mulai turun dan seterusnya. Nah, kalau pendapatan masih susah, pertama kita ngomong pendapatan dulu, brothers sisters. Kalau pendapatan benar masih susah, dan nomor satu yang dilakukan harus spend time. Spend time bagaimana kita bisa secara jemaat bisa bantu memberikan pendapatan dulu. Itu nomor satu. Dan kalau benar-benar pendapatan itu sangat kesusahan dan mungkin mintalah bantuan kepada jemaat. Itu nomor satu dulu, brothers sisters, kalau masih ada yang kesusahan terhadap pendapatan. Nah, kepada pengeluaran, pengeluaran yang sehat, kuncinya nomor satu adalah dibahas dahulu dengan pasangan, dengan suami atau istri. Itu nomor satu dulu. Karena kalau pengeluarannya besar dan harus mengurangi pengeluaran, itu nomor satu harus dibahas dan harus mengambil keputusan yang seringkali susah. Saya nggak bisa deskripsikan dengan detail. Kalau masih butuh bantuan, seringkali rekomendasi saya adalah langsung spend time saja, duduk, mungkin butuh bantuan orang ketiga untuk melihat keadaan. Seringkali seperti itu juga. Jadi harus ada pengeluaran, harus tahu mana yang esensial dan penting untuk dikeluarkan, yang kebutuhan, mana yang kemauan, yang penting tapi mungkin kalau nggak dijalankan ya paling emosi yang terkena gitu loh, nggak enak. Ya. Nah, kayak gitu-gitu ya, brothers sisters. Itu yang harus ada dulu, budgeting. Saya tidak bisa komen banyak kalau budgeting tidak ada. Kalau ada budgeting, itu yang bisa kita lihat dan bisa kita bantu. Hati-hati bermain dengan ego, hati-hati juga. Saya mengerti kadang ada banyak pertanyaan, Pak, tapi kan ada saya harus bantu keluarga, saya harus bantu ini. Nah, itu yang kita harus bicarakan dengan lebih detail, dan biasanya harus dibicarakan dengan spend time. Secara garis besar seperti itu. Kalau pengeluarannya masih tinggi dalam masa pandemi seperti ini, itu yang ya harus dibicarakan. Tapi kalau ditanya, kemudian ada bertanya juga, pengeluaran sehat itu bentuknya seperti apa? Pengeluaran sehat nomor satu itu selalu sisihkan sebagian untuk Tuhan dulu. Sisihkan sebagian untuk memberi kembali kepada Tuhan. Sebagai tanda terima kasih kita kalau kita masih ada pendapatan. Nggak harus banyak-banyak. Saya nggak bilang kalau dalam keadaan susah, harus 10% persepuluhan, nggak juga. Tuhan nggak meminta persepuluhan. Tuhan tahu apa yang dia berikan, dan dia kalau mau to be fair, dia sebenarnya memiliki semua yang kita miliki gitu kan. Jadi buat apa dia minta persepuluhan? Yang membutuhkan persepuluhan itu kita harus tahu dulu, persepuluhan uang yang masuk ke gereja itu untuk apa? Ada untuk menyebarkan kabar baik. Nah, itu yang kita harus dukung nomor satu. Ada yang untuk membantu jemaat yang lain. Apakah harus banyak duitnya? Enggak juga, sesuai dengan kemampuan. Kalau memang bisa 10%, puji Tuhan. Kalau hanya bisa 10.000, puji Tuhan. Yang penting hati kita harus bersedia memberi dulu, brothers sisters. Itu yang nomor satu. Itu pengeluaran yang sehat adalah pengeluaran yang nomor satu, memberikan kepada Tuhan. Nomor dua, kita harus posting ke kebutuhan yang lain. Bagaimana dengan tabungan? Tabungan sisakan juga. Biasakan tetap memberi kepada rekening tabungan. Nggak harus besar. 10.000 kalau butuh. Tapi poinnya adalah yang penting, brothers sisters, ada prioritasnya. Itu yang harus kita jalankan. Itu yang harus kita jaga selalu. Prioritas nomor satu adalah Tuhan, prioritas nomor dua adalah tabungan, prioritas nomor tiga baru kebutuhan pengeluaran lain-lainnya. Nah, menggunakan sistem amplop, kemarin saya bicara dengan Bu Arifin, dia pakai toples. Dia ada tabungan masuk ke toples, dia ada untuk anak jajan masuk ke toples. Jadi toplesnya banyak. Nah, menurut saya itu wonderful juga ya. Kalau saya pas sendiri pakai amplop.
Saya ada amplop putih, oh ini uang belanja masuk ke sini, uang untuk masuk ke sini. Nah itu saya pakai dan saya coret-coret tuh. Saya pakai amplop. Kenapa saya suka coret di amplopnya? Saya tulis pengeluarannya berapa, saya untuk apa dengan kayak gitu. Dan itu saya pakai untuk secara pribadi. Nah secara singkat sih kurang lebih menjawab pertanyaan tentang budgeting pertama adalah seperti ini. Jadi dalam keadaan pandemi nomor satu tetap harus disepakati pengeluarannya seperti apa. Disyukuri semua pendapatan itu ada, dan selalu memberikan nomor satu adalah balik kepada Tuhan dulu, tidak peduli sekecil apapun. Sepakati bersama, bahas dengan pembimbing, dan doakan tentunya. Dan setelah itu nomor dua adalah siapkan sedikit tabungan. Bahkan 10.000 juga oke kok. Yang penting kita tahu prioritas kita apa. Dan nomor tiga setelah itu baru kita bahas pengeluaran. Dan yang paling terakhir yang adalah bahas tentang keinginan. Yang kalau tidak kita dapat, ya kita nggak sengsara, paling nggak enak hati doang. Nah itu yang kita harus atur. Demikian yang sudah saya sampaikan. Di luar dari ini kita spend time. Pertanyaan nomor 2 nih. Cara menabung dengan sehat, seperti saya katakan tadi. Pertama, menabung itu sisihkan dahulu kepada Tuhan, sisanya baru kita tabung. Berapa jumlah yang ditabung? Makin banyak, makin bagus. Ya, saya ulang. Nabung sih makin banyak, makin bagus. Kalau bisa, idealnya 10% untuk Tuhan, 90% ditabung. Itu paling enak dah. Ya. Tapi kan nggak mungkin. Makanya kita untuk menabung, kita rekomendasi sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan, disepakati bersama dengan pasangan. Jadi kita, istri juga harus tahu kita ada tabungan berapa. Dan kita jelas tabungannya untuk apa. Tabungan macam apa yang paling dibutuhkan? Nomor satu adalah dana cadangan. Dana cadangan yang hanya dikeluarkan kalau sedang dalam keadaan terdesak atau emergency. Jadi ini bukan dana yang ditabung, anak butuh uang sekolah kita tarik sedikit. Jangan seperti itu. Idealnya jangan seperti itu. Tapi dana emergency. Kalau yang terjadi, yang keluarnya kalau emergency itu nomor satu, keadaannya nggak bisa dinego, nggak bisa ditunda, nggak bisa ditawar, dan kalau kita nggak keluarkan uangnya, keadaan bisa sangat runyam setelah itu. Nah itu dana cadangan tuh dana darurat lah ya, dana darurat lebih tepatnya seperti itu. Ini cara menabung. Idealnya seperti yang kita rekomendasikan itu sekitar 6 bulan pendapatan atau 6 bulan pengeluaran, terserah disepakati. Tapi kalau belum nyampe ya setidaknya menuju ke sana lah, ada dulu nih. Dan cara menabung enaknya di mana? Bisa di amplop kalau untuk uang yang belum terlalu besar, sederhana, atau di rekening terpisah. Yang pastikan rekeningnya terpisah dari rekening keluar masuk uang. Bisa di amplop, bisa di toples, yang penting ada. Dan besarnya seberapa? Saat ini rekomendasinya kan biasanya kalau dari buku-buku 10% dari pendapatan. Saya nggak akan pegang 10%. Karena setiap keluarga bisa lebih, bisa kurang. Jadi yang pasti tolong disepakati saja dengan pasangan, dan pastikan cukup. Dan pastikan ini memang tujuannya adalah untuk emergency, dan keluarnya ketika darurat, ya, dan menuju 6 kali pendapatan bulanan. Tabungan-tabungan lainnya, tabungan uang sekolah, tabungan untuk jalan-jalan, itu disepakati ya, dihitung-hitung aja tuh, itu butuh berapa. Jadi kurang lebih saya bisa rekomendasinya menabung seperti itu dari segala pertanyaan tentang tabungan. Pertanyaan topik nomor 2 tentang budgeting. Kalau masih ada pertanyaan, tolong tinggal di chat aja, kita akan coba jawab. Sekarang kita masuk topik nomor 2. Ada 8 pertanyaan tentang asuransi yang kita bisa gabung kurang lebih ke pertanyaan seperti ini. Nah, ini kebetulan yang pakar-pakarnya nih ada Brother Erwin, Sis Victoria nih, Sis Lena. Ya, silakan pertanyaan nomor 1. Pentingkah berasuransi dan kenapa? Itu ada 2 atau 3 pertanyaan. Bro Erwin? Oke, siang Bro Pet. Thank you untuk brother sister semuanya. Saya coba untuk bisa menjawab ya pertanyaan pentingkah berasuransi, terus kenapa gitu ya. Nah, kalau kita bicara asuransi itu
berkaitan adalah dengan pertama, boleh dibilang itu adalah mengelola risiko. Ya, kita tahu ya dalam kehidupan kita itu risiko ada aja, ya. Nah, pertanyaan bagaimana kita bisa minimalkan risiko itu atau kita mengalihkan risiko itu kepada pihak lain. Dalam hal ini pihak ketiga ya, asuransi lah ya. Ya, jadi karena kalau kita bisa mengelola risiko ini, meminimalkan risiko ini, otomatis itu akan berpengaruh kepada impian yang kita ingin capai ke depan. Ya, jadi misalkan contoh kita udah nabung sekian lama ternyata amit-amit sakit gitu ya, kita otomatis pasti butuh dana untuk berobat ya. Nah kalau sehingga apa yang kita sudah tabung sekian lama itu aja pasti ada bisa berkurang ataupun mungkin bisa habis dan bahkan nggak cukup ya. Nah akhirnya apa, impian di masa depan itu kita nggak bisa capai ya. Jadi penting sekali punya asuransi karena mengelola resiko dan juga bisa membantu untuk mewujudkan impian di masa depan. Ya, ada juga manfaat daripada asuransi sendiri, yaitu ini juga bisa memberikan warisan ya kepada orang yang kita kasihi. Ya, namanya hidup itu kan kita nggak tahu kapan aja bisa dipanggil Tuhan ya, anytime, any place gitu. Jadi waktu itu kita udah mempersiapkan, jadi kita bisa meninggalkan sejumlah dana untuk bisa dipergunakan untuk orang-orang yang kita tinggalkan. Ya, jadi itu juga bisa digunakan sebagai warisan. Ya, dengan kita punya asuransi sebenarnya itu akan memberikan kita punya rasa aman. Ya, artinya rasa aman kita bisa menjalani kehidupan kita karena kita tahu pada saat risiko itu datang itu kita punya asuransi untuk bisa mengcover ya, baik itu asuransi kesehatan, baik asuransi untuk warisan ya dalam hal itu meninggal ataupun mungkin asuransi rumah ya, asuransi kendaraan. Jadi asuransi itu sebagai sebagai fungsinya untuk bisa meminimalkan kita punya risiko dalam kita menjalani hidup ini. Ya, jadi kalau tanya pentingkah? Menurut saya itu sangat penting ya untuk kita punya punya asuransi. Itu sih jawaban dari saya, Bro Pet. Thank you, Bro Erwin. Boleh jelaskan mungkin lebih risiko itu apa ya? Nah, risiko itu sesuatu yang akan terjadi terhadap kita, ya. Yang pasti itu risiko yang berasal dari bukan dari diri kita ya, risiko yang datang dari luar gitu, ya. Nah, kadang kita dan itu nggak bisa kita kontrol, oke? Misalkan kita punya misalkan asuransi kendaraan, kita di jalan nih, kita lagi nyetir atau mungkin ada motor ya, mungkin aja ya namanya kita udah hati-hati, mungkin aja kita bisa diserempet orang, ya kita nggak bisa kontrol itu, mungkin kita bisa ditabrak amit-amit, ataupun mungkin kita lagi nggak konsen atau apa kita nabrak orang lain misalkan, ya, nah itu sesuatu yang bisa aja terjadi, ya, jadi itu namanya resiko lah, ya, seperti itu contohnya sih, Bro Pet. Oke. Jadi resiko kalau saya dengar dan translasikan itu seperti kejadian yang bisa aja terjadi yang kita tidak duga, Betul. yang kita tidak mau terjadi, tapi terjadi mungkin karena kesalahan orang lain juga, yang buntutnya merugikan kita gitu ya? Betul. Oke, thank you. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya tentang asuransi yang Mute, Bro. Oke, maaf, tadi entah kenapa tiba-tiba lompat ke ujung. Oke, ini ada banyak pertanyaan juga tentang asuransi yang bicara bagaimana memilih asuransi yang cocok. Nah, mungkin si Selena mungkin bisa bantu nih. Oke. Tadi kayaknya di chat juga aku sempat melihat ya, ada yang nanya asuransi yang mana yang terbaik gitu ya. Itu pasti juga jadi question ya buat sebagian dari kita yang mungkin awam sama asuransi gitu ya. Nah, saya sendiri mungkin saya sebelumnya kenalan ya. Boleh ya Bro Pet ya, Bro Erwin ya. Kalau Bro Erwin sama Bro Pet kayaknya udah terkenal gitu ya. Semua udah pada udah langsung menyapa gitu. Kalau saya namanya Lena. Jadi saya dari Ministry
saya udah menikah tapi masih di ministry single ya, ministry single Bintaro. Kebetulan saya dan suami dipercayakan untuk memimpin di sana. Nah, kalau saya background-nya berkecimpung itu di dunia asuransi ya. Saya sebelumnya dunianya itu di training gitu ya. Saya training untuk agent gitu ya, tenaga pemasarnya asuransi. Dan kalau saat ini saya lebih ke arah product development, jadi mengembangkan produk untuk dijual, untuk dipasarkan oleh perusahaan asuransi ya. Nah, tentu ini nggak lepas dari keinginan pasar ya. Waktu kita mendevelop produk, tentu kita nggak lepas dari keinginan pasar atau kebutuhan pasar itu seperti apa. Ya, juga harus tahu nih gimana itu kalau dari sisi perusahaan asuransi. Nah, kalau dari sisi nasabah, memang gimana sih saya memilih yang cocok buat saya, karena sebenarnya yang dipasarkan itu kan banyak banget gitu ya jenisnya. Nah, yang pertama yang mungkin brother sister perlu perlu pahami gitu ya, perlu ketahui juga sebenarnya apa sih yang saya butuhin ya, produk asuransi apa yang saya butuhin. Nah, kalau misalnya bicara tentang asuransi jiwa gitu ya, itu sebenarnya penting banget untuk kita punya. Itu yang pertama ya. Asuransi jiwa ini artinya itu asuransi yang melindungi kita kalau ya amit-amit ya, kalau terjadi risiko meninggal dunia ya. The worst case-nya seperti itu. Jadi kalau misalnya meninggal dunia akan dapat sejumlah uang pertanggungan lah gitu ya kan. Nah, itu yang pertama. Tapi ada juga asuransi kesehatan. Ya, asuransi kesehatan itu biasanya kalau kita perlu untuk perawatan di rumah sakit, gitu ya. Perawatan di rumah sakit, misalnya kalau buat biaya kamarnya, terus juga misalnya ada pembedahan atau mungkin buat obat-obatan, ya. Nah, nanti kita juga perlu mengetahui juga nih sebenarnya jenis-jenis asuransi kesehatan itu apa aja, karena sebenarnya itu juga variasinya banyak juga gitu ya. Kemudian ada juga asuransi misalnya untuk penyakit kritis. Nah, itu penyakit kritis itu biasanya yang dibilang kalau sakit kritis, misalnya saya kasih contoh misalnya kanker gitu ya. Nah, stadium berapa dapat uang pertanggungan. Terus nanti ada juga yang dari tahap awal ya, stage awal juga udah di cover. Tapi intinya adalah kalau terjadi risiko penyakit kritis itu akan di cover dan akan diberikan sejumlah uang gitu ya, sejumlah uang kita sebutnya dengan uang pertanggungan ke nasabah gitu. Ada juga jenis asuransinya tuh cacat total dan tetap ya. Jadi kalau terjadi risiko cacat total ya, cacat tuh berarti yang mengalami kayaknya gimana ya, mengalami ketidakmampuan lah ya secara fisik, baik karena sakit misalnya atau misalnya karena kecelakaan gitu ya. Nah, itu juga bisa kita dapetin sejumlah uang pertanggungan ya. Terus ada asuransi kecelakaan tadi yang saya mention juga. Jadi sebenarnya banyak banget sih jenis-jenis asuransi disesuaikan dengan kebutuhan. Yang pertama tentukan dulu yang saya butuhin apa. Ya, yang saya butuhin saat ini apa. Yang pertama tadi kalau dari urutannya pasti asuransi jiwa dulu. Yang kedua, brother sister kalau udah punya asuransi jiwa, coba lihat apakah udah punya asuransi kesehatan atau belum. Nah, kalau asuransi kesehatannya udah ada, dikembangin lagi tuh ya untuk penyakit kritis, ya, terus juga punya juga untuk cacat total dan tetap tadi, ya, terus juga untuk kecelakaan dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau yang paling simpel sebenarnya untuk asuransi kesehatan itu yang paling umum sekarang BPJS, karena di sekarang juga lagi diwajibkan gitu ya. Kalau misalnya pekerja kayak saya gitu ya, saya di kantor gitu ya, itu pasti kantor harus mendaftarkan karyawannya untuk BPJS kesehatan. Nah, BPJS kesehatan ini itu juga jenis asuransi juga ya. Asuransi yang wajib gitu ya, asuransi sosial yang wajib kita punya. Nah, memang ini disuportnya dari pemerintah. Nah, biasanya ini berlaku kayak subsidi silang lah ya sebenarnya. Mungkin saya punya BPJS, saya bayar premi, tapi saya nggak pernah pakai misalnya. Tapi untuk orang-orang yang membutuhkan,
itu penting sekali gitu. Nah, kita tentukan aja apakah saya udah punya asuransi kesehatan atau enggak. Kalau misalnya memang belum bisa beli yang swasta, ya saya sih rekomendasikan kalau kita misalnya wira swasta gitu ya, atau punya bisnis, bekerja sendiri gitu ya, daftarlah untuk BPJS Kesehatan gitu. Nah, kalau menentukan lagi yang cocok, kita tentukan juga, misalnya kita ambilnya, oke, saya nggak mau BPJS, saya maunya asuransi dari yang swasta misalnya gitu ya. Nah, dilihat juga nih ya, brother sister bisa lihat track record dari perusahaan asuransinya. Ya, seperti apa, sehat atau enggak ya, dia udah berapa lama di Indonesia ya. Nah, kalau misalnya udah lihat ya, oh perusahaan asuransinya oke nih kayaknya gitu ya, udah terus di Indonesia juga udah lama banget gitu kan, udah di atas 20 tahun misalnya gitu, atau di atas 10 tahun misalnya, ya udah lama. Terus kita udah cari nih agennya, atau mungkin kita udah kenal nih sama orang yang jualannya. Nah, waktu kita ditawarin sebuah produk asuransi, tadi pastikan yang ditawarin ke kita sesuai dengan yang kita mau. Ya, kadang-kadang tenaga pemasar suka merekomendasikan banyak hal, sehingga mungkin bisa bikin preminya jadinya agak lebih tinggi dibandingkan yang kita mampu untuk bayar. Nah, ini boleh nih kita diskusikan. Namanya juga kalau tenaga pemasar itu atau agen itu memang dia harusnya memberikan konsultasi ya, konsultasi yang saya butuhin apa, yang ada dari perusahaan asuransi apa, dan seterusnya. Nah, tadi yang dipastikan adalah harus sesuaikan premi dengan kemampuan kita. Ya, itu juga penting. Jangan sampai nanti sakingnya ditawarinnya banyak, preminya jadi besar, kita sebenarnya nggak yakin mampu gitu ya. Yang ada nanti malah belum apa-apa perusahaan bukan perusahaan asuransinya, belum apa-apa polisnya kita udah nggak bisa sanggup bayar lagi. Nah, itu yang kadang-kadang juga bisa jadi bikin nasabah rugi gitu ya. Itu baru jalan misalnya 5 bulan, aduh aku udah nggak mampu lagi nih bayarnya. Akhirnya apa? Tutup. Ya. Terus udah gitu pas tutup ditanya lagi, saya dapat apa? Oh ya, ini karena ini produk produknya banyak biayanya dan lain-lain, nggak yang kembali nggak sepadan gitu, atau bahkan nggak ada yang dikembaliin. Akhirnya kita malah, ya kok nggak ada kembaliannya, gue kan udah bayar 5 bulan misalnya gitu. Nah, hal-hal kayak gini nih sebenarnya yang terjadi karena kita nggak firm dari awal ya, kita nggak mempelajari dari awal ya. Kadang-kadang kita juga nggak melihat gitu ya, antara premi sama kemampuan saya sebanding atau enggak. Nah, itu yang harus kita lihat. Dan kemudian ya tadi ya, yang penting juga untuk kita sebagai konsumen harus baca ya. Mungkin memang kalau dari tenaga pemasar yang memberikan penawaran, ya tentu akan memberikan penawaran yang terbaik gitu ya, dengan manfaat yang komprehensif gitu, yang lengkap gitu ya, dalam satu polis sebisa mungkin pasti kayak gitu. Nah, tapi dibalikin lagi ke kita nih sebelum kita beli, baca dulu ya, ketentuan polisnya. Nah, yang suka kita luput itu adalah hal yang dikecualikan ya, atau pasal pengecualian. Ya, akhirnya nanti pas kita udah beli, terus pas kita mau klaim, terus ditolak sama perusahaan asuransi nih ya. Terus yang ada kita bilang, ya salah nih gue beli asuransinya nih, gue nggak di cover nih ternyata nih gitu ya. Padahal karena kita di awal nggak teliti dalam membaca. Ya mungkin kalau brother sister juga update gitu ya dengan berita yang sekarang, juga ada ya artis yang lagi komplain nih tentang asuransi yang dia punya, katanya nggak cover nggak mengcover klaimnya dia gitu ya. Padahal sebenarnya itu harus dipelajari lebih dalam lagi gitu ya, apalagi hal-hal yang sebenarnya dikecualikan atau hal-hal yang sebenarnya memang diekspos oleh perusahaan asuransi gitu. Jadi tips yang keempat ya harus baca gitu ya. Nanti kalau kita baca baru kita bisa tahu, oh ini yang cocok, yang ini yang saya mau gitu ya. Dan kemudian ya sebenarnya untuk bicara tentang asuransi, yang cocok itu pasti yang banyak manfaatnya. Itu pasti sih. Masalahnya yang banyak manfaatnya ya tadi itu pasti datang dengan
premi yang mungkin juga ya agak pasti lebih besar gitu ya, lebih tinggi lah gitu. Nah makanya benar-benar kalau saya sarankan sebelum memilih asuransi yang cocok buat kita, ya kita kenalin dulu diri kita sendiri, kebutuhannya apa, terus juga preminya yang kita mampu berapa, terus juga ketentuan polisnya apakah sudah sesuai dengan yang saya mau atau enggak, dan ya udah langsung beli aja. Kadang-kadang menunda beli asuransi juga bikin kita nyesel karena pas sudah di belakang gitu ya, udah berapa tahun kemudian baru ya kenapa nggak beli dari kemarin ya, kemarin padahal dapat dengan premi segini, sekarang gue harus beli lebih mahal. Nah itu juga harus diperhatikan gitu ya. Ya, Bro Pet. Jadi saya tangkap summary-nya kurang lebih bagaimana kita tahu asuransi yang cocok. Nomor satu, kita harus tahu keadaan diri dulu. Kemampuannya bayar seberapa, apakah kemungkinan kejadian risiko yang akan terjadi, betul ya? Dan kalau diprioritaskan, nomor satu pasti harus ada asuransi jiwa, itu prioritas nomor satu. Betul. Kedua adalah asuransi kesehatan, dan setidaknya ada BPJS. Setidaknya ada BPJS, betul. Dan kalau ada keadaan ekonomi yang lebih, baru kita boleh shopping lah ya. Shopping dari demikian banyak produk dan seterusnya. Dan cari agen asuransi yang memberikan konsultasi. Betul. Betul ya? Betul. Jangan menawarkan sekedar produk aja. Oke, wonderful. Thank you, Sis Lena. Thank you. Nah, ini ada pertanyaan banyak, dan kebetulan tadi di chat juga ada. Nah, apa itu nih? Pertanyaan 1001. Apa itu yang namanya unit link? Apa itu yang namanya tradisional? Bedanya apa dengan BPJS dan unit link sebagai investasi? Nah, ini siapa yang menjawab? Sis Lena? Ya, berarti. Ya. Lanjut aja berarti ya. Iya. Nah, lanjut lagi ya, Brother Sister ya. Ini mengenai produk asuransi, seputar produk asuransi. Jadi, saat ini memang produk yang paling umum, yang paling banyak ditawarkan itu unit link. Ya, sebenarnya kenapa unit link? Karena sebenarnya unit link ini menawarkan fleksibilitas, ya fleksibel. Fleksibel dari sisi apa? Dari sisi preminya, ya, dari sisi masa bayar preminya, ya, pertanggungannya itu fleksibel. Ya, nanti kalau misalnya biasanya ya dalam masa pembayaran premi, misalnya agennya bilang, oh ya Bu Lena bayar 10 tahun gitu. Nah biasanya ada produk-produk tertentu yang memberikan fleksibilitas. Oh misalnya tahun kelima saya stop dulu, saya nggak bayar dulu, bisa gitu ya. Nanti tahun ke-6 lanjut lagi, misalnya kayak gitu. Jadi itulah yang kenapa membuat unit link sekarang itu marak. Nah unit link itu apa ya? Unit link itu sebenarnya dia asuransi yang digabung sama investasi, ya ada asuransinya, ada investasinya. Jadi dia ada dua komponen besar di dalam produk asuransi, di dalam unit link ini. Ya. Nah, kalau tradisional itu ibaratnya kayak handphone lah ya. Dulu mungkin kita dikasih Nokia apa ya? Gua udah lupa jadi 3310 misalnya ya. Atau apa tuh dulu 3210 yang kalau di iklan tuh begitu kecil begitu hebat gitu katanya. Padahal sekarang kalau kita compare dengan handphone zaman sekarang itu besar sekali handphonenya gitu kan. Jadi nggak sekecil itu juga. Tapi dulu mungkin kita butuhnya sebatas itu. Sebatas apa? Texting ya, SMS. Sebatas apa? Telepon ya kan. Tapi kemudian zaman berubah gitu ya, zaman berubah lebih digital, kita butuh aplikasi untuk chatting, untuk ngobrol tapi nggak bayar gitu kan, makanya muncullah BBM gitu kan. Terus zaman berubah lagi, oh ada apa lagi, ada WhatsApp ya. Dulu WhatsApp kayaknya orang-orang tertentu doang yang tahu, sekarang semua orang pasti udah punya WhatsApp gitu ya. Nggak pakai pulsa, cuma pakai internet, dia udah bisa kirim ngobrol lewat lewat jaringan. Kemudian juga dulu mungkin kita nggak ada kebutuhan untuk browsing gitu ya. Dulu kayaknya kalau ngirim gambar cukup dulu MMS ya, multimedia ya kan. Tapi sekarang kita udah bisa kirim foto ya, kita buka browser segala macam. Nah itu kenapa? Karena zaman berubah. Dulu tradisional itu asuransi yang pertama-pertama ya.
Nah, itu yang penting orang punya proteksi. Nah, dulu kalau produk tradisional ini ada yang disebut dengan term life ya, asuransi berjangka. Asuransi berjangka ini dia murni asuransi. Ya, artinya kalau brother sister ditawarin produk asuransi terus bayarnya misalnya 1 juta gitu ya, terus dapat UP 200 juta, tapi dibilang tapi kalau batal ya udah nggak ada pengembalian premi gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi itu asuransi berjangka. Jadi ada jangka waktunya, misalnya 1 tahun atau 5 tahun misalnya, nanti dalam jangka waktu tersebut kalau terjadi resiko di cover ya, diberikan manfaat uang pertanggungan. Kalau nggak terjadi resiko ya udah nggak ada pengembalian premi gitu. Kalau dulu orang suka bilangnya ini duitnya angus katanya. Padahal sebenarnya bukan hangus ya, tapi memang udah dipakai buat proteksi untuk perlindungan gitu kan. Nah, itu juga tradisional. Terus ada lagi whole life ya, asuransi jiwa seumur hidup. Nah, kalau asuransi jiwa seumur hidup ini biasanya masa bayar preminya dan masa coverage-nya juga panjang banget gitu ya. Bisa sampai umur 90 tahun, bisa sampai 99 tahun gitu ya. Bisa sampai, pokoknya panjang lah ya. Tapi ini mulai ada sedikit unsur tabungannya. Sedikit ya, saya nggak bilang banyak. Artinya dalam masa perlindungan tersebut, kalau terjadi risiko, kita bayarin uang pertanggungan, tapi kalau misalnya di tengah-tengah masa pertanggungan mau dibatalin, biasanya sudah ada sedikit. Dan itu pun biasanya di tahun-tahun tertentu ya, itu ada duit yang dibalikin. Nah, ada lagi kalau tradisional tuh namanya dwi guna, ya asuransi dwi guna. Kayak kalau kredit juga banyak ya dwi guna, jadi bisa multifungsi lah ya, macam-macam. Dia biasanya ada unsur tabungannya. Jadi ini kalau dulu saya sebut brand nggak apa-apa ya nih ya. Nah, sebenarnya nggak hanya satu perusahaan asuransi itu sih, banyak lah ya yang jual misalnya kayak asuransi pensiun, ya asuransi pendidikan anak gitu kan. Nah, biasanya kalau di tradisional yang diguna ini dia ada uang yang jatuh tempo sesuai dengan periode waktu tertentu lah. Misalnya kalau asuransi pendidikan anak berarti pas saja anaknya masuk SD dapat duit, dapat kalau SMP dapat duit, kalau SMA dan seterusnya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau tradisional bedanya dengan unit link itu adalah dia lebih di guaranteed ya, sifatnya dia di guaranteed sama perusahaan asuransi. Jadi begitu ada misalnya jaminan uang tunai gitu ya, itu pasti dijamin. Bedanya sama unit link itu nggak dijamin karena uang yang berkembang itu disesuaikan dengan kinerja investasi di pasar. Nah, itu yang mungkin yang harus dibedakan ya. Yang satu guaranteed, yang satu lagi nggak di-guaranteed. Ya, yang nggak di-guaranteed itu yang unit link. Nah, kalau dibilang unit link, bisa nggak sih sebagai investasi? Kalau dibilang sebenarnya salah satu portfolio investasi bisa, ya. Tapi nggak bisa 100%. Ya, kalau saya sharing sama Propet kemarin katanya, jangan bandingin Ferrari sama Avanza gitu ya. Kalau Ferrari emang diciptain buat ngebut gitu ya kan. Kalau Avanza enggak gitu kan, lebih ke mobil keluarga. Nah, kalau unit link ini juga sama. Dia memang bisa memberikan potensi pengembangan investasi. Tapi jangan lupa karena dia dilengkapi dengan proteksi, dengan ada asuransinya, maka tentu akan ada perhitungan-perhitungan tertentu yang akan dialokasikan untuk biaya asuransi gitu ya. Sehingga pergerakan atau kenaikannya tentu nggak akan sesignifikan kalau kita investasi secara langsung. Let's say misalnya kita beli saham misalnya dan lain-lain ya. Jadi itu mungkin bedanya. Nah, tinggal disesuaikan aja ya, brother sister butuh yang mana. Mau yang digarantir bisa beli tradisional ya, atau misalnya memang mau ada unsur investasinya ya bisa ambil unit link. Tapi kalau dibilang ini pasti unit link jadi investasi satu-satunya, saya sarankan sih enggak. Tetap harus punya beberapa portfolio investasi ya. Kita sebutnya dengan diversifikasi. Jadi harus taruh, kalau kita punya telur jangan taruh di satu keranjang, harus taruh di beberapa keranjang gitu. Nah, ini mungkin salah satunya bisa di unit link. Mungkin itu ya. Kira-kira bisa dipahami nggak tuh? Thank you. Jadi saya summary. Jadi banyak sekali
produk asuransi, banyak Banyak versinya. banget, ya. Tapi yang pasti tradisional itu sifatnya nomor satu, tidak ada porsi investasi atau porsi pengembalian uang kecuali yang dijaminkan, tapi semuanya lebih dijaminkan berdasarkan kontrak, itu nomor satu kalau yang tradisional. Kalau unit link itu ada porsi dari investasinya, tapi tidak dijamin besarnya seberapa, dan boleh-boleh aja dijadikan alat investasi, tapi perkembangannya pasti nggak mungkin bisa maksimal ya, seperti yang kita bahas tadi. Dan mana yang lebih baik sesuai dengan selera dan kebutuhan, betul ya? Tidak ada yang lebih baik dari satu yang lain. Ya. Betul ya, saya nangkapnya kayak gitu, betul ya? Betul. Oke. Dan semoga Bro Sisis itu lebih menjawab. Jadi tidak ada yang mana yang lebih baik, unit link atau apa, semuanya ada pro dan konnya masing-masing, dan biayanya masing-masing tentunya. Dan makin banyak fitur tentunya, tadi sisanya juga saya ingat di pertanyaan sebelumnya, makin banyak fitur yang mau dilengkapi ya makin mahal gitu ya, betul ya. Mobil paling aman kan, yang mobil aman cepat kan mobilnya F1 ya, betul. Yang ditabrakan guling-guling itu pasti selamat, tapi suatu mobil F1 ya juga harganya lumayan. Nggak sekelas Avanza yang pasti. Oke, terima kasih. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini yang sering banyak pertanyaan, banyak sekitar setiap pertanyaan asuransi pasti diselipin satu pertanyaan. Bagaimana kalau nilai unit link yang sedang turun, dan ini yang sedang banyak masalah juga nih ketika gara-gara di berita itu kan, dan banyak sekali komplain-komplain terjadi nilai investasi unit linknya itu turun. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini saya lempar balik kepada para ahli. Silakan siapa nih? Bro Erwin, tadi Bro Lempar jawab. Ini Bro Erwin atau Bro Sislena yang akan jawab? Ya, boleh deh saya coba jawab ya. Oke, pertanyaannya kalau unit link itu sedang turun, apa yang langkah bijaknya? Nah, kita lihat bahwa tadi sempat dijelaskan si Lena juga ya, unit link itu kan produk yang dikombinasikan, ya, perpaduan antara investasi dan juga proteksi, ya, which is salah satu tujuan daripada unit link itu untuk juga sebagai alat investasi, ya. Nah, kalau misalkan kita bicara unit link itu menyangkut sedikit ke investasi, maka kita tahu bahwa pada saat harga lagi turun itu pada waktunya kita untuk membeli. Ya, harga unit lagi turun, waktunya kita untuk membeli. Dengan harapan satu saat itu harga unit akan naik, itu kita akan mendapatkan satu namanya profit atau keuntungan. Ya. Jadi gini, kadang orang panik dengan namanya unit link itu lagi turun. Ya, unit link itu mungkin sebagian brother sister yang ada pengalaman untuk saham juga ya. Mereka alokasikan juga beberapa ke jenis investasi yang lain. Ya, biasa berkaitan juga dengan kenapa turun, bisa berkaitan juga dengan kondisi ekonomi, kondisi market yang terjadi baik lokal, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kondisi seperti ini satu kesempatan untuk kita istilahnya investasi. Ya, pada saat turun ini kita bisa kalau di asuransi itu namanya top up. Kita bisa top up ya. Nah, dengan harapan pada saat ini ekonomi kondisi udah makin membaik, itu akan nilai unit link itu akan naik lagi. Ya. Nah, harus diperhatikan juga jangan berpikir bahwa itu kita udah rugi. Ya, seringkali rugi dan kita panik akhirnya kita istilahnya withdraw. Nah, sebenarnya enggak kalau kita lihat kondisi seperti ini selama kita tidak, karena gini, pada saat unit link itu yang kita dibeli pada saat kita masuk itu dibentuk adalah namanya nilai jumlah unit ya. Nah, jumlah unit itu sebenarnya yang udah fix, tinggal harga unitnya aja. Kalau harga unitnya naik, otomatis nilainya akan naik. Kalau harga unitnya turun, otomatis nilai turun. Nah, selama kita tidak withdraw atau kita tidak tutup polisnya, itu nggak ada masalah. Ya, jadi jangan panik dengan kondisi yang ada, tapi bisa lihat ini sebagai opportunity untuk bisa menambah, untuk bisa top up lagi, untuk menambah dana lagi, untuk bisa berharap kita mendapatkan profit di kemudian hari. Seperti itu sih kalau dari saya. Oke, thank you, Bro Erwin. Jadi kalau sekali lagi saya sampaikan apa yang terjadi, nomor satu jangan panik, nomor dua kita review lagi keadaannya kita,
sangat rekomendasi kalau bisa kita justru top up ya, atau nambah dana ke dalam unit linknya kalau memungkinkan, tapi cocokkan dengan situasi juga. Betul ya, Bro Erwin? Oke, saya harap Bro. bisa menjawab untuk pertanyaan yang tentang asuransi ini. Kita lanjut ya, waktu terus berjalan, pertanyaan masih banyak. Nah, sekarang ini kita masuk ke topik dan lain-lain. Dan lain-lain, Brasises, ada beberapa pertanyaan yang disclaimer dulu, bukan di bidangnya kita banget, kita cuma tahu sedikit-sedikit dan saya akan coba jawab. Ada satu pertanyaan, lebih tepatnya ada 2 pertanyaan tentang masalah bisnis dan personal cash flow. Pertanyaannya itu kurang lebih bunyinya, kalau saya ingat dengan benar, itu bagaimana mengatur keadaan keuangan yang dipakai untuk berbisnis tapi kecampur dengan kebutuhan pribadi. Akhirnya apa yang harus bijaknya dilakukan supaya keuangan menjadi lebih sehat. Rekomendasi saya dari pengalaman saya bekerja dan dari pengalaman saya dulu pernah berbisnis, dan istri saya pun juga berbisnis, itu saya selalu memisahkan rekening bisnis dengan rekening pribadi. Saya selalu memisahkan itu, jangan pernah dicampur. Kenapa? Karena bisnis ada pengeluaran sendiri, dan pribadi ada pengeluaran yang terpisah juga. Jadi jangan dicampur. Dan seringkali kalau kecampur, alhasil ketika misalnya kita lagi dapat sedemikian banyak uang, dan ini yang sering terjadi, dari sedemikian banyak uang, misalnya berapa juta gitu ya, 10 juta masuk dari berbisnis, tapi ternyata harus bayar uang sekolah anak 6 juta, diambil dari bisnisnya. Dan tapi sebenarnya kan yang dipakai untuk bisnis jadi habis, dan duitnya harus diputar terus, dan seringkali nggak nyambung. Rekomendasi saya tuh selalu untuk memisahkan bisnis dengan keuangan pribadi, dan ambil tanda kutip nih, aman ya, ambil gaji tanda kutip dari bisnis yang berjalan. Jadi seakan-akan bisnis kita, walaupun kita yang jalankan, tapi kita tetap digaji. Dan kita kelola keuangan pribadi dari gaji yang kita terima dari bisnis yang dijalankan. Itu sebenarnya lebih sehat dan lebih bisa dijaga kesehatan dua keuangan ini. Dan tentunya bisnis harus pembukuan yang baik, keuangan pribadi harus ada budgeting yang baik. Nah, itu jangan dicampur. Apabila yang sudah dicampur, coba duduk, rencanakan keuangan bagaimana kita akhirnya bisa memisahkan bisnis ini. Jadi kita juga tahu bisnis kita ini sebenarnya sehat atau tidak. Apa yang sering terjadi di UMKM, ya, apalagi bisnis UMKM di Indonesia, itu keuangannya dicampur, dan saking terlalu diputar-putar uangnya, kita nggak pernah melihat bisnis kita sebenarnya sehat atau tidak. Kadang bisnis lagi ada duit, kita bisa dipakai untuk kepentingan pribadi, tapi ntar kemudian ditombok balik. Jadi dan ketika kalau harus bayar sesuatu, misalnya bayar supplier, bayar karyawan, si pemilik harus berkorban dulu sebentar sampai ada pemasukan baru lagi dan baru bisa menikmati. Dan akhirnya seringnya kali seperti itu, dan itu nomor 1 tidak sehat. Dan belum kita bahas tentang potensi resiko yang terjadi jika ada kejadian yang tidak kita inginkan. Itu akan sangat kompleks setelah itu. Nah, itu alangkah baiknya kalau bisa dipisahkan. Itu jawaban yang saya bisa berikan masalah relationship, hubungan antara keuangan perusahaan atau bisnis yang dijalankan dengan keuangan dari pribadi. Saya sangat sarankan dipisahkan supaya kita benar-benar bisa tahu kita ini hidupnya sehat atau enggak, dan bisnis kita sehat atau enggak. Jangan sampai kalau yang sudah, sekali lagi, kalau sudah tercampur, coba duduk, ambil waktu bagaimana kita bisa pisahkan. Baru sebenarnya kita tahu gaya hidup kita nih sebenarnya sehat tuh seberapa, dan bisnis kita nih sebenarnya sehat atau tidak untuk jalan terus. Itu yang saya bisa rekomendasikan. Terus ada satu pertanyaan tentang masalah PKPU. Nah, saya bukan lawyer. Bro Erwin, Sis Lena juga bukan lawyer nih. Kita nih PKPU singkatan dari
penundaan kewajiban pembayaran utang. Artinya buat brother sisters yang lain, ini berarti ada suatu kejadian di mana satu perusahaan memiliki hutang tapi tidak bisa membayar hutangnya kepada kreditur, kepada yang mengutangkan, dan dia melaporkan keadaannya dia dan pengadilan memutuskan untuk memberikan izin PKPU. Nah, PKPU artinya si perusahaan ini sedang mau nego bagaimana membayar hutangnya dengan mungkin lebih panjang temponya dan seterusnya. Tapi perusahaannya belum pilot, artinya perusahaannya masih berjalan, tapi sedang minta waktu nego aja. Nah, pertanyaannya adalah, kalau sudah ada PKPU, hutangnya bisa nggak didapat dengan secepatnya? Jawabannya, saya rasa tidak. Saya mohon maaf, rasanya keadaannya ini sudah masuk ke pengadilan, sudah PKPU, berarti perusahaan yang dihutangi memiliki hak untuk bernego lagi untuk membayar hutang, enaknya bagaimana. Nah, ini masuk tahap negosiasi. Saya nggak tahu kisahnya latar belakang kayak gimana, saya juga bukan ahli, jadi saya nggak bisa jawab dengan banyak, tapi perusahaannya belum pilot nih. Jadi masih ada kesempatan setelah negosiasi untuk mendapatkan duit balik. Seperti apa bentuknya saya nggak tahu. Bisa aja dengan saham, bisa dengan dividen, bisa dengan bunga lebih kecil, pembayaran lebih lama, apapun bisa terjadi saat ini karena sedang tahap negosiasi. Saya nggak bisa bahas detail karena saya juga bukan ahli. Tapi saya cuma tahu sebatas itu doang. Dan semoga ya bisa saya nggak tahu membantu segimana. Semoga bisa lah. Tapi saat ini saya tahu apakah uangnya akan kembali, jawabannya kemungkinan besar tidak akan kembali dengan segera karena sudah masuk ke tahap PKPU. Itu yang saya bisa jawab. Oke. Nah, kita masuk ke masalah hutang. Masalah hutang, cukup banyak yang bertanya. Banyak yang bertanya tentang kartu kredit, banyak yang bertanya tentang bagaimana membayar hutang dengan cepat. Ada yang bertanya, apakah hutang itu biblikal? Bolehkah kita berhutang dan seterusnya? Bijakkah kita berhutang? Bagaimana kalau hutang KPR? Apakah kita harus berhutang membeli rumah dan seterusnya? Nah, saya cuma bisa share kayak gini. Nomor satu, alangkah baiknya, idealnya dalam dunia kita ini kita tidak ada hutang. Alangkah baiknya. Kenapa? Karena hutang itu sebenarnya mengganggu. Sebesar kecil apapun, namanya hutang itu mengganggu keuangan kita. Kita tidak bisa menikmati 100% apa yang kita sudah miliki. Bukannya nggak boleh. Kita hidup di dunia yang memang penuh dengan hutang. Yang kita tidak boleh adalah menjadi budaknya hutang. Dan memiliki mindset atau pemikiran hutang itu gampang. Namanya hutang pasti harus dibayar balik. Dan di dunia ini kita harus sadar yang namanya hutang, seseorang siapapun itu pasti akan membayarnya kembali. Jadi contohnya kalau saya berhutang kepada negara, dan saya nggak mampu bayar hutang sampai saya mati, itu hutang tuh ditimpa ke keluarga. atau hutangnya dibayar dengan mengambil aset. Demikian dengan bank. Kita utang ke bank, kita nggak bisa bayar balik, ya ada aja yang diambil atau ada siapa yang ditagih gitu. Hutang pasti harus dibayar. Nah, itu prinsipnya. Jadi hati-hati ketika kita berhutang karena pastikan kita harus bisa bayar. Yang harus kita jauhi adalah yang kita sebut hutang tidak produktif. Artinya yang hutangnya untuk gaya hidup, yang hutangnya pakai kartu kredit, hutangnya tidak ada jaminan, hutang yang membuat kita happy. Nah, itu hutang-hutang yang kita jauhin sedikit ya. Karena kalau benar-benar tidak, saya ngerti lah kalau ada kata terpaksa. Nah, kata terpaksa itu sangat subjektif. Tapi sebisa mungkin kita hidup dalam uang yang sudah diberikan Tuhan. Kalau kita ngutang, artinya kita melampaui hutang atau melampaui keadaan yang sudah diberikan Tuhan. Jadi yang kita ingin selesaikan nomor satu, kalaupun sudah berhutang, adalah selesaikan hutang yang tidak produktif dulu. Ini harus segera dilunaskan. Jadi itu bijaknya nomor satu. Paling bijak tidak berhutang. Kalau sudah berhutang, nomor satu jauhi dari hutang yang tidak produktif ini, yang untuk
gaya hidup. Boleh nggak kita pakai kartu kredit gesek, tapi entar ujungnya dibayar nih? Oh boleh, itu namanya belum berhutang. Sebisa mungkin kalau udah gesek langsung timpa, gitu. Itu oke, karena kartu kredit bukannya jelek, karena kartu kredit ada poin yang bisa kita pakai. Contohnya, saya lumayan kemarin saya gesek kartu kredit untuk bayar uang sekolah anak, tapi duitnya udah ada nih. Saya langsung timpa nih ke lumayan kan, nggak hutang, dapat poin. Poinnya bisa buat apa? Ternyata cukup dapat ya berapa ratus ribu dalam poin, saya bisa beliin ekstra baju anak saya satu. Lumayan, bayar uang sekolah, dapat duit, dapat bonus ekstra, bisa beliin anak saya celana baru misalnya. Itu kan lumayan, tapi kan itu perlu direncanakan, brothers sisters. Jangan gampang masuk hutang. Nomor 2, kalaupun kita berhutang, rekomendasinya adalah hutang yang produktif. Produktif artinya apa? Kita mendapatkan sesuatu yang nilainya naik terus. Contohnya paling gampang rumah. Rumah 90% kemungkinan, di atas 90% kemungkinan naik kan harganya ya. Barangnya terbatas, harganya naik. Atau harga tidak pernah turun. Contoh kita membeli membeli emas lah ya contohnya, atau setidaknya yang kalau kita nggak bisa bayar ya ada barang yang bisa kita jual balik tanpa merugikan kita segimana yang bisa nutup hutangnya. Mobil bagaimana, Bro Pet? Mobil boleh, karena kalau kita beli setidaknya nomor 1 barangnya ada, nomor 2 kalaupun kita tidak bisa bayar lagi mobilnya bisa diambil tanpa harus merugikan keluarga kita yang lain atau keuangan kita yang lain. Nah itu tuh. Tapi rekomendasi, tapi saya nggak anggap mobil hutang produktif ya. Saya menganggap mobil hutang tidak produktif karena nilai mobil turun. Hutang produktif itu hutang yang kalau kita beli sesuatu dengan hutang, itu nilainya naik terus. Boleh nggak kita berinvestasi dengan hutang? Jawabannya tidak. Beda. Ya, barangnya tuh beda. Investasi dengan hutang sangat tidak direkomendasikan. Ntar kita akan jelaskan di bagian tanya jawab tentang investasi. Tapi hutang tuh seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan cara melunasi hutang. Ini pertanyaan yang tentang hutang yang paling banyak sebenarnya. Bagaimana cara kita melunasi hutang? Nomor 1, jawabannya sebenarnya sederhana, bertobatlah. Artinya ya, kalau sudah berhutang, ya bertobatlah. Apalagi kalau keadaannya sudah agak terdesak gitu ya, bertobatlah, brothers sisters. Artinya apa ya? Kita akui itu hutang dan kita harus memang dengan itikat baik harus bayar. Nomor 1, kita harus lihat pendapatan dulu dan diatur pengeluarannya. Pastikan cicilannya bisa dibayar dan pastikan pengeluarannya tuh cukup untuk biaya hidup juga. Jadi kita harus bisa atur pengeluarannya seberapa dengan cicilan. Kalau kita sudah tahu kita mampu bayar hutangnya berapa, misalnya saya dapat gaji 5 juta, misalnya 5 juta. Maksimumnya berapa untuk bayar hutang? Saya rekomendasi maksimumnya tidak lebih dari 1/3, ya kurang lebih 1,5 juta. Jadi dari 5 juta, mampunya 1,5. Kita hidup 3,5. Untuk transport, untuk sekolah, untuk makan, itu 3,5. Tapi nggak cukup, berarti harus kalau nggak turunin pengeluaran, ya tambahin pendapatan. Istri bekerja juga misalnya, mau tidak mau. Tapi pastikan ya 1,5 juta itu cukup untuk membayar hutang. Kalau lebih besar cicilannya dari 1,5 juta, berarti kita harus negosiasi dengan kreditur. Kita harus angkat telepon, kita negosiasi dengan kartu kredit. Maaf, saya nggak bisa bayar, saya hanya bisa bayar mencicil sebesar ini, tidak bisa lagi. Biaya cicilan paling besar yang bisa saya rekomendasikan itu tidak lebih dari 50% pendapatan. Nah, itu pun juga jangan terlalu lama, karena pasti akan menyusahkan kehidupan. Tapi itu direncanakan. Jadi membayar hutang harus direncanakan. Kalau hutangnya terlalu banyak di mana-mana, duduk, spend time. Ada teknik-teknik yang bisa kita gunakan, contohnya kayak snowballing, tapi terlalu detail, terlalu teknis untuk dibicarakan dalam forum ini. Harus spend time.
Dan pastikan seperti ini yang paling penting. Seperti halnya kalau kita bertobat, berarti kita kan tahu kita bicara dengan orang lain ya. Itu yang direkomendasikan di firman. Sama dengan hutang, kalau kita memang sudah terjerat hutang besar, kita harus mempertanggungjawabkan keuangan kita, minta bantuan dari orang lain untuk bantu kita memecahkan masalah ini. Jadi sangat direkomendasikan ada pihak ketiga yang membantu. Jangan tanggung sendirian bebannya. Bukannya bantu secara keuangan, tapi bantu secara moral dan bantu secara pertanggungjawaban keuangan pengeluarannya. Itu sangat penting dan itu adalah cara terbaik dan cara terjujur yang saya tahu untuk membayar hutang, brothers sisters. Sisanya kalau masih ada pertanyaan, sangat rekomendasi kita spend time. Ya, oke. Kemudian ada pertanyaan hutang. Nah, ini masuk topik yang paling dicari-cari banyak orang. Lebih dari setengah yang menanyakan adalah bertanya tentang investasi. Nah, ini kita ada 2 pakarnya di sini ya, banyak pakarnya ini, mereka mungkin lebih jago tentang investasi dari saya. Tapi sekali lagi, saya mohon maaf dulu disclaimer sebelum kita masuk ke pertanyaan, brothers sisters. Banyak banget pertanyaan investasi, jadi kita kategorisasi, kita lihat nih banyak-banyak, ada beberapa mungkin kita nggak bisa jawab, tapi kurang lebih pertanyaan kalau kita grup, ada beberapa pertanyaan kurang lebih mirip seperti ini. Nomor 1, bagaimana memilih investasi yang tepat? Bro Erwin mungkin, atau siapa yang jawab ya? Kita lupa nih. Ini slide. Ya, Bro Erwin. Oh, ini saya nih. Aku ya? Atau Jesse Slena nih, kemarin kita bahas gitu. Ya, oke, nggak apa-apa. Gue yang jawab juga. Kita tambahin lah. Oke. Jadi pertanyaan tadi ya, gimana sih memilih investasi yang tepat gitu ya buat kita? Nah, memang ini harus bijaksana juga ya. Sama, mulai dari mana? Mulai dari kenali diri kita sendiri dulu ya. Yang pertama, kita mau investasi itu buat apa gitu ya. Tujuan investasinya itu apa? Dan yang kedua adalah dilihat kita mau berinvestasi untuk jangka waktu berapa lama. Nah, karena apa? Karena tujuan investasi dan jangka waktu investasi ini penting untuk menentukan instrumen investasi apa yang akan kita ambil. Contoh, kita misalnya mau investasi untuk jangka pendek misalnya. Itu ya, untuk jangka pendek gitu ya. Untuk 1 tahun misalnya, investasi jangka pendek itu kita sebutnya 1 tahun atau mungkin dalam hitungan berapa bulan misalnya. Nah, kalau kita investasi dalam jangka pendek, pastikan kita jangan naruh di instrumen investasi atau di produk investasi yang resikonya tinggi gitu kan. Kenapa? Karena jangan sampai nanti pas lagi misalnya kita 6 bulan mau pakai uangnya, nggak taunya investasinya lagi turun gitu kan. Nah, itu juga harus dipahami gitu ya. Atau misalnya jangan sampai kita berinvestasinya misalnya kita mau pakai dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Tapi kita naruhnya di misalnya properti gitu ya. Di mana properti butuh waktu untuk ngejual ya, untuk menjadikan barang rumah itu jadi uang itu kan butuh waktu nih untuk ngejualnya. Nah, makanya perlu diketahui dulu nih tujuan investasinya apa, terus jangka waktunya mau berapa lama. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita pengennya jangka pendek, misalnya tadi yang saya bilang mungkin dalam berapa bulan atau dalam 1 tahun maksimalnya, bisa memilih instrumen investasi di bank ya. Contohnya itu deposito gitu. Deposito itu dia resikonya rendah gitu kan. Walaupun memang tentu kita nggak bisa mengharapkan imbal hasil yang setinggi-tingginya gitu ya. Tentu ada suku bunga yang ditentukan gitu kan. Tapi setidaknya kalau kita simpan di situ lebih aman, dan ketika kita membutuhkan uangnya nanti dalam jangka waktu berapa bulan ini, itu waktu diambil dananya nggak sampai berkurang kayak gitu. Itu rasanya nggak mungkin. Tapi kalau misalnya investasinya dalam jangka waktu yang panjang, let's say misalnya 8 tahun atau 10 tahun yang akan datang, misalnya buat perencanaan sekolah anak misalnya, itu boleh-boleh aja kita taruh di instrumen investasi yang
misalnya seperti saham misalnya gitu ya. Karena dalam jangka waktu yang panjang itu trennya bisa meningkat. Walaupun balik lagi harus juga kita tahu juga diri kita sendiri nih ya. Tadi udah yang pertama tujuan investasi, ada jangka waktu, yang ketiga adalah seberapa besar sih saya bisa mentoleransi kerugian dalam berinvestasi. Artinya gini, kalau saya naruh uang 1 juta, saya bisa, saya rela deh duitnya berkurang jadi 500.000 gitu misalnya. Itu berarti kita risk taker banget gitu ya. Kita bisa toleransi sampai 50%. Nah, mungkin atau bisa berkurang jadi dari 1 juta jadi 700.000, berarti kita 30% resiko yang kita bisa terima. Nah, itu boleh-boleh aja memilih instrumen investasi yang resikonya tinggi. Karena yang harus satu kita pahami bahwa semakin tinggi resiko dalam berinvestasi, potensi ya, saya bilang potensi ya, potensi imbal hasilnya juga relatif lebih tinggi. Ya, kalau misalnya resikonya lebih rendah, ya potensi return-nya juga lebih rendah gitu kan. Nah, itu yang juga kita harus tahu nih, seberapa besar saya mentoleransi. Karena kalau saya nggak berani berisiko tinggi, sebaiknya jangan ditaruh di instrumen investasi yang berisiko tinggi. Contohnya apa tadi? Saham misalnya. Ya, mendingan carinya yang aman-aman aja. Ya udah taruh di deposito aja. Ya, kalau di deposito dia nggak mungkin habis duitnya gitu ya. Kecuali kalau kita break di tengah jalan, misalnya kita kontraknya setahun, kita baru 3 bulan kita break, baru kita rugi karena pasti ada penalti. Tapi kalau kita sesuai dengan jangka waktunya, setahun ya udah kita ambil apa setahun, ya pasti kita dapat pokoknya plus bunganya kan gitu. Jadi itu cocok sama kita. Tapi kalau kita mau kita berani resiko yang lebih tinggi, ya boleh-boleh aja masukin ke saham. Ya karena bisa mendapat potensi ya kembalian lebih tinggi gitu. Nah, kemudian juga yang harus diingat kalau untuk berinvestasi ya brother sister, pastikan uang yang dipakai itu bukan uang yang dipergunakan untuk daily life kita atau uang yang sewaktu-waktu kita harus perlu pakai gitu ya. Waktu kita berinvestasi pastikan itu quote and quote namanya uang tidur. Jadi jangan sampai pas lagi kenapa-kenapa gitu ya, atau investasinya lagi menurun, habis misalnya gitu ya. Kalau dengan yang ekstrimnya kita terus jadi misalnya ya pusing lah ya gitu kan, duitnya nggak ada lagi, atau misalnya oh ini dana pensiun ya, kita udah retire dapat dana pensiun, terus semuanya kita taruh dalam satu instrumen investasi, terus kemudian malah ngedrop nilai investasinya. Nah itu juga jangan sampai. Jadi harus pastikan uang yang dipakai itu uang yang tidur, artinya sewaktu-waktu kalaupun hilang ya sudah harus diterima resikonya. Nah, bedakan antara investasi dan menabung. Ya, kalau berinvestasi itu kita mindsetnya kita ada harapan peningkatannya di masa yang akan datang, tapi juga ada resikonya. Kalau nabung kita cuma nyimpen duit, dari sister ya. Kita nyimpen duit, kita taruh duit ya di instrumen yang paling aman ya bank, di rekening, di bawah bantal juga jangan, nanti dimakan ini ya rayap gitu ya. Seperti itu. Jadi ya tadi ada, kalau tipsnya yang pertama tentukan tujuan investasinya buat apa, jangka waktunya mau berapa lama ya. Kemudian kita kenali diri sendiri, seberapa besar saya berani dalam berisiko ya untuk kehilangan uang saya, dan uang yang dipakai jangan uang uang produktif gitu ya, uang yang dipakai buat hidup sehari-hari gitu jangan sampai ya, tapi uang tidur, uang yang nggak dipakai untuk hal-hal yang urgent gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya share ya waktu kita memilih investasi. Nanti instrumennya ya tinggal ditentukan. Oke. Jadi pastikan kita tahu tujuan, jadi uangnya entar dipakai buat apa, kita pastikan bedakan investasi dengan tabungan, investasi, tabungan, beda hal. Investasi dari uang sisa ya, bukan uang yang dipakai untuk makan minum, tiba-tiba masuk investasi. Dan kita juga harus tahu kita nyaman investasi di mana, supaya jangan sampai investasi gara-gara investasi kita nggak tidur di malam hari gitu ya. Iya, betul. Tahu resiko masing-masing, tahu harus kenal produknya, harus kenal instrumennya,
supaya kita sangat jelas kita nyaman atau tidak menaruh uang untuk bertumbuh di sana. Jadi jangan cuma kejar tumbuhnya Cuan besar, doang ya. cuan, tapi buntutnya kalau moyung kita sakit jantung gitu lah ya. Jangan sampai gitu ya. Oke, wonderful. Nah, ini pertanyaan banyak juga nih lanjutan. Karena kalau udah tanya bagaimana investasi, pertanyaannya mana yang paling bagus, mana investasi yang paling terbaik, mau emas, mau properti, mau apa, mau yang lain-lain, forex, Ya. mau yang lain. Ini Bro Erwin hilang, kena tendang ya? Ini tadi dia Kayaknya bilang dia tadi mau jawab nih. Bro Erwin, masih di tempat kah? udah masuk sih harusnya. Bentar, Bro. Ini signalnya jelek nih. Ya, mengerti. Oke, tadi Efek sampai mana, cuaca. Bro? Nih, Oke. Sebenarnya kalau kita bicara apa investasi yang terbaik, kita harus bisa tahu dulu ya, kira-kira apa aja sih jenis investasi yang ada. Ya, kalau yang ada sekarang ini seperti deposito, ya, saham, obligasi, ya, ada juga namanya reksadana, ada juga emas, dan juga properti. Itu yang mungkin kita udah umum lah, kita udah apa namanya udah dengar ya. Nah, tadi mungkin saya kalau berbicara apakah investasi yang terbaik, balik lagi tadi mungkin seperti yang si Selena sudah jelaskan sedikit ya, bahwa sebenarnya ada hal-hal yang memang kita harus pertimbangkan sebelum kita melakukan investasi ya. Yang pasti adalah dari awal kita harus bisa lihat kondisi daripada keuangan kita secara masing-masing ya. Artinya bagaimana dengan pendapatan kita, pengeluaran, utang yang saya harus bayar setiap bulan misalkan. Nah, itu harus dilihat dulu ya. Kalau memangnya kita sudah alokasikan sesuai dengan prioritas ya, apa namanya, barulah kalau ada lebih kita baru bisa alokasikan itu untuk investasi ya. Jangan sampai kita udah investasi, kita nanti gunakan itu untuk kebutuhan ya, kebutuhan pokok lah, kebutuhan bulanan kita lah gitu ya. Jadi memang harus dialokasikan apa namanya dana-dana tersebut. Nah, sebelum kita juga lihat untuk kita investasi harus yang dipastikan juga kita punya dana darurat ya, atau kita harus punya ada asuransi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pada saat kita investasi itu kan membutuhkan waktu ya untuk kita bisa dapatkan profit nantinya ya. Nah, untuk itu kita juga harus punya ada namanya dana darurat dan juga asuransi untuk bisa membackup ya untuk investasi kita ke depan. Nah, tadi sempat disinggung juga bahwa dana darurat itu dipersiapkan itu ada 3 sampai 6 kali dari total pengeluaran bulanan. Ya, jadi itu juga harus di make sure. Tadi juga udah dijelaskan juga mengenai tujuan dari investasi ya. Kita mau tujuan investasi itu untuk apa sih sebenarnya? Apakah untuk pendidikan anak, untuk mungkin kita nanti untuk mungkin kita mau pergi liburan, atau mungkin kita untuk penambahan asetnya kita ya, atau mungkin untuk pensiun nantinya. Nah, itu kan itu bermain dengan dengan jangka waktu tertentu ya. Nah, itu juga harus bisa dilihat misalkan kalau untuk yang jangka waktu yang singkat 1-2 tahun itu mungkin kita bisa investasi di apa namanya yang mudah untuk bisa dicairkan atau liquid ya. Artinya bisa seperti mungkin deposito ataupun emas yang bisa kita investasikan. Nah, kalau untuk jangka lebih panjang ya untuk pensiun mungkin bisa lebih disarankan ke reksadana apa namanya ataupun mungkin properti ya. Jadi butuh waktu yang cukup lama. Ya, jadi kalau pertanyaan balik lagi, apakah investasi yang terbaik balik lagi kepada kita masing-masing ya. Ya, kita harus juga lihat portofolionya ya, profilnya kita, ya, profil risiko ya. Artinya kita ini tahu dengan investasi-investasi yang ada ini pasti kan risikonya juga beda-beda ya. Ada yang mungkin pengembaliannya kecil, risiko juga kecil, ada juga pengembaliannya besar, otomatis risikonya juga besar. Jadi itu juga harus apa namanya saran saya, brother sister juga harus bisa pelajarin juga ya, bisa cari tahu dulu nih kira-kira apa namanya investasi apa yang sebenarnya cocok buat saya ya, profil saya.
Kayak misalkan saya bukan orang yang berani risk taker ya, ambil resiko. Jadi investasi yang saya ambil pun investasi yang lebih safe gitu ya. Misalkan untuk properti, misalkan untuk emas, untuk saham dan lain-lain, portofolio saya nggak terlalu banyak. Jadi balik lagi, karena saya bukan orang yang berani mengambil resiko ya. Jadi balik lagi kepada profil. Nah, untuk dana investasi sendiri juga bisa dialokasikan ya. Tadi mungkin 10-2% dari total pendapatan yang ada. Nah, tujuannya adalah memang untuk investasi ini untuk kita bisa menikmati nantinya ya, apa yang menjadi tujuannya kita ya. Jadi Jadi kalau misalkan saran saya adalah dengan sekian banyak pilihan, coba untuk dipelajarin dulu, dicari tahu dulu ya. Banyak sekarang literasi ya, banyak sekali informasi yang bisa didapat tinggal di browsing aja, itu udah banyak banget. Bisa terus udah gitu juga dari aplikasi-aplikasi juga udah banyak sekali ya. Nah, itu juga bisa menjadi satu masukan ya, satu informasi yang bagus juga untuk dari sister bisa mengambil keputusan nantinya investasi apa yang terbaik gitu. Itu sih Propet dari saya. Oke, thank you. Jadi sekali lagi kata yang terbaik ya subjektif ya, berarti ya. Betul. Tergantung kita-kitanya sekali lagi ya. nyaman di mana, ngertinya di mana, dan tujuannya apa, temponya sebenarnya. Jadi nggak bisa bilang satu yang terbaik di atas yang lain, nggak betul bisa. ya. Nah, ini saya mungkin tambahkan ada pertanyaan nyimbung dikit tadi di chat box. Kapan kita harus berinvestasi? Nah, kalau pertanyaan itu lebih cepat lebih baik. Iya. Lebih cepat lebih baik. Jadi kalau ya sedini mungkin lah, ya sedini mungkin untuk bisa investasi. Ya. Saya setuju. Saya dulu belajar kapan harus berinvestasi. Jawabannya kemarin, selalu kemarin. Makin lama makin bagus, betul ya. Jadi kapan berinvestasi makin lama makin baik. Nah, saya jadi pengen nambahin kayak gini, Brothers Sisters. Hati-hati berinvestasi, hati-hati berdagang investasi. Investasi ada waktu, ya betul ya, Brother, Sis Lena, Bro Erwin ya. Duit yang kita taruh di investasi harus didiemin supaya bisa bertumbuh, bukan dijual beli ya. Itu namanya bukan investasi, betul ya. Trading. Itu namanya trading, betul. Itu dagang tuh namanya ya. Jadi duit yang ditaruh ya didiemin. Tapi kalau kita jual beli, tahu kapan masuk, tahu kapan keluar, itu namanya bukan investasi, itu namanya dagang, itu jual trading. Ya. Nih, Bro Erwin rasanya internetnya nge-freeze ya, soalnya mata dia nyipit terus. Oke. Iya. Terus tadi ada pertanyaan juga sini, saya lihat tadi satu pertanyaan tadi rasanya sudah terjawab ya, mana investasi yang lebih baik antara emas, saham, reksadana, itu tidak ada yang lebih baik. Tapi tadi pertanyaan, apakah asuransi alat investasi? Boleh nggak saya jawab? Bukan. Asuransi unit link bisa menjadi opsi untuk investasi, tapi dengan catatan, saya catat dengan apa yang Sis Lena katakan tadi, nggak bisa secepat yang lain. Karena pasti ada unsur biaya untuk asuransinya yang Kak makan, jadi tidak bakal, itu akan jadi satu opsi untuk portfolio diversifikasi ya, jangan taruh telur di satu keranjang. Betul ya, untuk cari aman di sana ada unsur investasinya, tapi bukan bahan investasi yang murni. Jadi tidak mungkin bisa bergerak secepat yang lain, betul ya, alat investasi murni. Oke. Semoga bisa menjawab ya, Brothers Sisters, tentang investasi ini apa yang terbaik. Karena mungkin aku boleh nambahin kali ya, sedikit, Bro. Tadi relate sama yang pertanyaan yang sebelumnya, yang pertanyaan kedua tadi, coba boleh back dulu. Mungkin kalau di sini kan yang ditanya yang di familiar mungkin ya, buat kita secara umum itu emas ya, kemudian properti gitu kan, atau mungkin ada beberapa yang udah mulai familiar dengan saham. Nah sebenarnya kalau misalnya, karena aku sempat sharing juga ya dengan beberapa brother sister,
lebih tepatnya sister ya, beberapa sister. Sebenarnya ada lagi yang perlu dikenalkan, yaitu reksadana. Ya, reksadana itu juga boleh jadi salah satu portfolio juga nih buat kita, karena itu bisa brother sister bisa kayak naruh uang dari mulai kecil gitu ya. Kalau saham kan kita mungkin butuh sejumlah uang dulu gitu kan, untuk beli satu lot harganya sekian, jadi harus siapin berapa misalnya gitu. Kalau misalnya reksadana kita bisa lebih retail ya, jadi misalnya brother sister mau nabung berapa nih, 200.000 gitu ya, ya udah itu bisa, bahkan kalau nggak salah 100.000 juga ada gitu. Jadi kalau ditanya kapan kita mulai berinvestasi, segera. Berapa yang saya harus keluarin? Sebenarnya kecil 100.000 juga bisa loh gitu. Nah tadi reksadana itu bisa jadi salah satu alternatif juga buat kita ya. Mungkin yang kemarin yang lain belum pernah dengar, ya itu ada baru lagi. Bukan baru sih, ini udah lama banget ya. Tapi mungkin nggak familiar aja buat beberapa dari kita. Kalau saham itu kan kita investasinya secara langsung. Kalau reksadana kita bisa dibantu sama manajer investasi seperti itu. Tapi bisa lebih retail. Itu aja yang mungkin jadi keuntungan buat kita yang mau nabung, bukan nabung ya, mau investasi kecil-kecil dari sekarang kayak gitu. Oke. Itu sih. Jadi tetap kita harus kenal lah ya produknya ya, apa. Tapi tetap kenal dulu harus produknya, banyak banget sih memang. Oke, terima kasih Sis Lena. Nah, ini masuk ke produk, ini satu pertanyaan yang cukup banyak juga, belasan yang nanya nih. Bagaimana dengan robot trading forex atau kripto? Nah, ini saya yang jawab aja nih. Sesuai dengan tema yang kita sudah bahas di 2 pertanyaan sebelumnya. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi dengan syarat, ada beberapa syaratnya. Nomor 1, pakai uang yang sisa, tanda kutip. Karena saya tahu nih, banyak, ini lagi marak banget tentang robot-robot trading, terutama robot kripto. Nah, dalam robot kripto, seakan-akan banyak menjamin keuntungan yang besar, bahkan banyak menjamin 1-2% sehari. Dan kalau ditumpuk-tumpuk tuh seakan-akan bisa 30-52 kali lipat dalam sebulan. Dan seperti yang dikasih tahu Bro Erwin tadi, makin tinggi pendapatannya, kemungkinan mendapatnya, makin tinggi juga resikonya nih. Jadi kita harus berani terima dapat banyak, harus bisa terima rugi banyak juga nih kalau bisa nih. Nah, oleh karena itu sangat rekomendasi nomor 1, kenali dulu produknya. Tidak ada jaminan untung dalam, apalagi ini robot kripto kan trading ya. Tadi yang dibilang ini jual beli, masuk beli, tinggi rendah, rendahnya cepat sekali. Sangat cepat sekali. Saya nggak pernah trading kripto. Tapi saya pernah trading forex. Dan itu hitungannya detik. Dak-dikduknya tuh lebih cepat dari jantung saya berdetak. Dan grafiknya itu naik turunnya cepat sekali. Dan di balik semua itu ada pemain besar. Jadi mungkin kalau yang pernah main forex pernah tahu namanya istilahnya dumping gitu. Lagi naik bisa tuh dia jeda turun satu tiba-tiba. Terus naik lagi. Nah, itu sering terjadi. Ada pemain besar di belakangnya. Sama dengan namanya kripto. Kripto juga ada pemain besar, dan bedanya satu saya ngelihat sendiri, satu lagi pakai robot. Jadi kedua yang harus kita terima itu, yang harus kita pelajarin bukan hanya cuannya aja, tapi juga kita harus tahu robot itu kan yang buat manusia. Nah, jadi kalau manusia yang buat, robot hanya perwakilan, kita harus tahu algoritma robotnya tuh kayak apa, parameter robotnya seperti apa. Bisa nggak kita atur? Ternyata banyak yang tidak bisa. Nah, contohnya yang kemarin, yang akhirnya ketika bla 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 blanya ini pemainnya nih sudah kumpul duit banyak, tiba-tiba robotnya hilang. Kayak contoh yang kemarin tuh yang masuk berita, saya nggak sebut merek deh. Dan ternyata kerugiannya bisa mendekati 1 triliun, Brother Sisters. Kerugian total ya, kerugian para nasabah mendekati 1 triliun. Bukan deh saya bilang ini pembohongan, bukan, tapi memang itu risiko. Karena kita tidak tahu, dan ternyata perusahaannya tidak
terdaftar. Nah, itu resikonya. Kalau perusahaan tidak terdaftar pada OJK, ya bukan perusahaan itu saya akan bilang ilegal. Saya nggak tahu statusnya ilegal atau tidak ilegal, tapi yang pasti itu resiko yang kita harus terima kalau mau bertrading di kripto. Dan jangan salahkan siapa-siapa kalau dalam trading ini tiba-tiba ada nilai kita, duit kita hilang. Kita masuk 10 juta, bisa untung 30, kemudian rugi 30. Bisa saja. Nah, itu yang terjadi ke saya ketika waktu saya trading forex. Saya masuk dengan uang $100, saya putar, saya akhirnya rugi $5.000 waktu itu. Pembelajaran buat saya. Tapi saya nggak salahkan siapa-siapa kan. Saya mengerti kok itu adalah permainannya saya juga kok. Saya yang pilih robotnya, semua saya yang pilih. Lah, salah siapa? Masa salahin Tuhan? Wong itu saya yang pilih semua kok. Nah, sama dengan robot kripto. Jadi maksud saya, bagi yang ingin bermain robot kripto, kalau tidak mengerti, sangat tidak direkomendasikan. Tapi kalau bagi yang memiliki uang dan mau coba-coba, dan uangnya saya mohon sekali lagi seperti yang kita udah sebut tadi ya, uang sisa, uang yang kalau hilang kita paling sakit hati, tapi nggak bikin anak merarat dan menderita gitu ya. Jangan sampai ini seakan-akan kita masukkan dan inilah ya Tuhan, inilah doa saya, harapan terakhir saya dengan robot kripto ini, saya harus lepas dari hutang, lepas dari semua kesusahan keduniaan saya. Ya jangan juga. Kalau sampai itu terjadi, itu sangat tidak bijaksana. Ya, tapi masuk kalau saya ada uang lebih, saya ada uang yang bisa saya pakai. Coba aja 100.000, 500.000, 1 juta. Itu uang kalaupun hilang, itu akan jadi pembelajaran buat kita. Itu uang yang bisa kita rela lepaskan untuk pembelajaran. Baik nilainya naik atau baik nilainya hilang. Jadi kita rela, benar-benar rela. Nah itu kalau bisa, kalau mau silahkan. Pelajari, sangat direkomendasikan pelajari resikonya, pelajari alat instrumennya, pelajari perusahaannya. Jauhi semua robot kripto berbasis LMLM, rekomendasi saya pribadi, karena seringkali dapat duitnya bukan dari tradingnya, dapat duitnya dari jualan networknya. Kalau memang itu tujuannya, it's okay, nggak ada salah. Tapi jangan seakan-akan produknya robot trading kripto, tapi semua dapat duit dari MLM. Itu yang saya nggak terlalu rekomendasi juga. Kalau memang mau jualan MLM, monggo, tidak ada yang salah di MLM, ya, bukan permainan uang. Selama itu bukan permainan uang juga. Tapi kalau memang ya kalau mau trading ya trading gitu loh. Jelas aja, jangan campur-campur ribetnya akhirnya runyam, persahabatan rusak karena kita paksa jualan MLM terus kemudian duitnya hilang pula di robot trading. Wah, itu kayak double celaka itu ya, 2 kali celaka. Jadi itu rekomendasi tentang robot kripto. Banyak kok sekarang yang sudah pakai forex, banyak yang menggunakan, bahkan reksadana pun juga ada robotnya. Jadi robot bukan hal yang jelek, tapi robot hanya instrumen juga, perwakilan dari kitanya, selama kita tahu parameternya apa. Nah, kita pastikan aja robotnya tuh di sisi kita gitu loh. Jangan di sisi pemain yang besar. Itu aja. Dan kita tahu robotnya tuh bisa bergerak sesuai dan kita sadar, kita paham, kita terima apapun yang terjadi, itulah permainannya. Ya kan, kayak main Squid Games ya. Jangan tiba-tiba masuk telat nggak kalah ditembak gitu ya. Nah, itulah ya. Oke, itu tentang jawaban banyak pertanyaan tentang robot kripto. Nah, budgeting untuk investasi tadi sudah dijawab. Saya cuma ulang aja supaya cepat karena waktu masih berdetik. Sama seperti tabungan, kalau kita ingin berinvestasi dengan aktif, instrumennya banyak. Mulai dari 10.000 pun saya tahu seperti yang Sislana katakan bisa untuk berinvestasi. Mulai dari 10.000. Saya tahu emas bisa cicil 10.000, emas tanda kutip. Yang ujungnya dapat satu bongkah emas. Itu ada, mulai bisa dicicil dari 10.000. Itu ada tempatnya. Apalagi, tapi yang pasti kita budgetingnya, kita atur pengeluaran. Karena investasi pada akhirnya secara keuangan itu adalah pengeluaran. Karena kalau kita sudah investasikan ke satu produk apapun itu, baik emas, properti, apa segalanya, uangnya nggak bisa ditarik nih.
kalau tarik-tarik itu bukan investasi, itu dagang, beda lagi ceritanya. Jadi itu pengeluaran sebenarnya, kalaupun misalnya nilainya naik, ya bukan berarti kita bisa tarik nilai yang naiknya gitu loh. Bukan ada dividen secara saham pun juga nggak datang setiap hari, nggak datang setiap bulan. Itu diemin, ntar setahun sekali dibagi dividen, bolehlah ya dari saham. Kalaupun ada. Kalau tidak ada ya kita hanya bisa tunggu. Itu kalau saham. Kalau mau kripto ya tarik itu pun juga bahkan di titik tertentu harus ambil cuannya. Nggak bisa, tapi itu sifatnya trading. Properti, tanam uang, numbuhnya bisa cepat, tapi nggak segampang itu juga untuk tarik. Jadi kita harus mengerti namanya investasi, hakikatnya itu adalah suatu bentuk pengeluaran. Oleh karena itu, kita anggap itu pengeluaran di budgetingnya kita. Ketika ada duit masuk sebagai gaji, bonus, hasil jualan, dan seterusnya, kita pastikan sepakati dengan istri, sepakati dengan suami. Ini kita alokasikan segini ya untuk investasi. Mau investasi lebih, bayar dulu semua pengeluaran, simpanan, semua kebutuhan, sisanya uang ekstra ini baru kita masukkan lagi dalam bentuk investasi. Dan puji Tuhan kalau ada sisa, saya sangat rekomendasi. Kalau tanggung tidak, tapi cuma 10.000, Pak Pet, Bang Bro Pet, gimana nih? Kok cuma 10.000 ya? Nikmati aja lah. Kalau cuma 100.000 ya masukinlah ke tabungan gitu loh. Ya, pokoknya uang sisa kita bisa pilih mau nikmati, mau nabung, terserah. Yang pasti kalau mau diinvestasikan ya berarti kita anggap itu pengeluaran lagi. Jadi kita sadarkan hal itu juga, investasi itu pengeluaran yang bermanfaat sekali. Sangat direkomendasi kita memiliki investasi tentunya. Nomor 2, dalam budgeting pastikan pengeluaran kebutuhan dipenuhi dulu, baru sisanya diinvestasikan. Jadi saya ulangi dari pertanyaan yang pertama di awal sesi. Pertama, berikan kepada Tuhan. Nomor 2, ada tabungan. Nomor 3 adalah keperluan dahulu dan boleh investasi, tapi ditentukan. Sisanya, kalau masih ada uang positif, baru setelah itu ditentukan, dibicarakan lagi, ini uang mau diapain. Diinvestasikan masuk satu instrumen investasi, baik itu emas dan segalanya, ataupun dipakai untuk dinikmati. Ya, silakan. Yang pastinya Brother Sisters, nomor 1, kenal, saya ulangi itu nasihat dari Bro Erwin, nasihat dari Sis Lena, kenal instrumen tempat kita berinvestasi. Dan jangan tidak bisa tidur kalau gara-gara nilai investasinya naik turun. Yang penting kita harus tahu kenyamanannya kita di mana, karena investasi jangka panjang. Kalau kita tidak bisa tidur, nah itu harus segera kita evaluasi tuh. Benar nggak nih kita benar-benar pasti investasi ini? Ya, ya ini saya lihat chat box. Nah, 5 menit habis 8 juta. Nah, ya, wah, saya mengerti kok. Saya nggak sampai 5 menit. Saya cerita forex saya tuh dulu saya pernah US against apa tuh saya lupa. Kalau nggak salah US against Singapore dollar itu lagi naik. Saya udah profit berapa persen, tiba-tiba ada dumping dan itu turun langsung sekitar 100 pip. Dan dalam sedetik flat, sedetik naik lagi, terus naik lagi. Wah, itu sakit hati sekali. Karena itu hit cut loss-nya. Dan itu cut loss saya waktu itu saya ingat sekali 80 pip. Bagi yang tahu bahasa trading ya. 80 pip itu lumayan. Ya, waktu itu sih kan seharusnya kategori blue chip-nya forex sesuai dalam. Ini turunnya 100 pip ya, mau ngomong apalah. Demikianlah permainannya, ada pemain di belakang kok. Jadi saya mengerti banget ya. Jangan sampai kita tidur jantung nggak menentu, jangan kita nggak nyenyak. Oke. Nah, dan setelah itu kita selesai pertanyaannya. Brother Sisters, terima kasih atas semua pertanyaannya. Secara tidak sadar kita ini sudah 2 jam loh membahas. Padahal ini udah 78 dikondens ke kurang lebih hanya sekitar 14-15 pertanyaan. Ternyata butuh 2 jam. Jadi saya mohon maaf sekali lagi kalau ada pertanyaan yang spesifik belum dijawab, kita spend time aja. Banyak
memang nggak bisa jawab dalam forum 2 jam. Nah, kita ini sudah saya lihat waktu nih tepat nih kurang lebih 1 jam 40 menit kita menjawab ini. Masih ada pertanyaan, mungkin kita ada masih ada 5 menitan. Silakan kalau masih ada pertanyaan, silakan tulis di chat box. Kita akan coba jawab. Coba kita lihat ya. Kalau masih ada pertanyaan kah? Kalau silakan dijawab atau langsung unmute. Mumpung kita masih ada rekamannya, bisa diminta, bisa kita akan, ini ada rekamannya, kita akan bagikan kepada digital ministry akan bagikan kepada Brothers Sisters semuanya. Ntar kita akan berikan di sana. Karena rekamannya nih setelah Zoom selesai baru kita harus proses, baru bisa kita ambil linknya. Kalau enggak, kita nggak bisa langsung berikan di tempat. Jadi mohon kesabarannya untuk rekamannya, Brothers Sisters. Oke. Ada pertanyaan yang lain tentang budgeting, investasi, asuransi, tentang yang lain-lain? Oke, kalau tidak ada, sekali lagi kita terima kasih kepada Bro Erwin, terima kasih kepada Sis Lena atas waktunya, atas inputnya semuanya. Terima kasih sudah membantu di kelas Financial One-on-One ini. Sangat-sangat hebat. Wih, keren banget. Nah, kepada Brothers Sisters yang lain, ada pertanyaan, ada itu silakan kontak saya dan seterusnya untuk spend time. Jawabannya untuk masalah keuangan itu saya yakin jemaat nih sebenarnya banyak yang jauh lebih hebat dari kita bertiga. Banyak yang sudah mengalami banyak juga atas naik, atas turun, ya manis dan pahitnya dunia keuangan, mungkin di atas kita bertiga juga. Jadi pada akhirnya ini semua percayakan, ini pendapatan dan ini semua dari Tuhan adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita yang memiliki seluruh kuasa untuk mengatur pengeluaran. Jangan lupa berikan kepada Tuhan nomor 1, simpan tabungan sebagian berapapun itu, tentukan masing-masing, dan sisanya kita spend time. Itu yang bisa kita berikan jawabannya. Tanpa menunda lebih banyak lagi, terima kasih. Sesi ini saya selesai. Sampai ketemu di sesi Financial One-on-One tahun depan. Baru ada lagi nih. Jadi terima kasih. Tuhan berkati. Thank you, Sis Lena. Thank you, Brothers Sisters semuanya. Thank you, Brothers Sisters. Happy Sunday. Thank you, Bro Pet. Thank you, Bro T. Semuanya ya. Terima kasih. Thank you. Thank you semuanya. Terima kasih. Sangat membantu. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Thank you, Bro Erwin. Thank you, Sis Lena. Luar biasa. Thank you, Bro Pet. Thank you, Sis Lena. Thank you, sama-sama. Yeah. Thank you, Bro. Thank you, Sis Lena. Thank you. Iya, thank you. Thank you. Sip, kalau gitu. Makasih ya. Robert. Yuk, bye. Thank you, Sis. Sis. Bye-bye. Take care ya. Thank you, Sis Shelly. Udah bagus tuh. Saya seneng gitu.